sahabat TV-ku Semarang. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam sesi mata kuliah tentang MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, perkenalkan, saya Ibu Arta Febriana. Ya, di sini kita akan masuk ke acara Sapa Dosen TV-ku gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa MSDM ya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Kita mulai apa sih yang akan kita bahas di sini nanti? Ya, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah tentang apa sih MSDM itu, lalu juga fungsi-fungsinya, selain itu prosesnya bagaimana dan lingkungan yang ada di dalam MSDM itu apa saja gitu ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih MSDM gitu ya? Kita tahu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen itu adalah mengelola. Nah, sumber daya manusia kita tahu bahwa sumber daya manusia itu adalah ya tenaga kerja, karyawan, pegawai ya. Jadi di sini kita bisa gabungkan ya MSDM, manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu sebagai sumber daya utama di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di situ ada dua fungsi gitu ya yang ada di dalamnya, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Sehingga dengan melaksanakan fungsi tersebut, organisasi bisa mencapai tujuannya dengan lebih baik begitu. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih prosesnya gitu ya? MSDM ini di dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat bahwa ada input gitu ya, lalu menjadi output di dalam organisasi. Nah, input itu berupa manusia, material, metode, dan peralatan. Nah, di dalam organisasi pun itu ada berbagai macam bidang, tidak hanya MSDM saja, namun ada di bidang produksi, di bidang keuangan, dan di bidang pemasaran, yang dimana di dalam setiap bidang tersebut itu membutuhkan orang-orang di dalamnya atau pegawai atau karyawan yang melakukan fungsi-fungsi operasionalnya. Nah, disitulah fungsi dari MSDM atau manajemen sumber daya manusia untuk memproses hal tersebut dari input menjadi output. Outputnya apa sih? Outputnya ya berupa produk, barang ataupun jasa gitu ya. Jadi di mana perusahaan itu tidak hanya semata-mata memproduksi barang atau jasa, namun mereka juga harus memikirkan bahwa produknya itu ataupun jasanya itu bisa lebih baik daripada perusahaan yang lain atau pesaingnya. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi sudah tahu ya apa sih definisi dari MSDM di awal tadi. Nah, kita lihat sekarang fungsinya. Nah, fungsi dari MSDM itu ada dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasi. Nah, di dalam fungsi manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penyusunan staf, ada pengawasan, dan ada pelaksanaan. Nah, di dalam organisasi, nah tentunya tadi sudah saya sempat bahas bahwa ada bidang-bidang lain selain MSDM ya, ada produksi, ada keuangan, dan ada pemasaran, di mana semuanya itu saling terkait gitu ya, saling terkait, sehingga MSDM ini yang memberikan ini operasinya atau karyawan untuk masuk ke dalam bidang-bidang tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya ya sesuai dengan bidangnya. Kalau manajemen produksi ya berarti untuk produksinya, atau untuk keuangannya, ataupun untuk pemasarannya. Nah, kita lihat satu persatu apa sih planning gitu ya. Planning itu adalah atau perencanaan ya. Perencanaan itu adalah bagaimana organisasi itu merencanakan gitu ya, merencanakan karyawan yang dibutuhkan gitu ya, berapa jumlahnya, apa kualitasnya,
spesifikasinya untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Lalu pengorganisasian atau organizing itu ya bagaimana mereka memberikan wewenang gitu ya, jabatan gitu ya, bertanggung jawab kepada siapa gitu ya. Lalu penyusunan staf itu juga untuk yang melakukan gitu ya sesuai dengan kebutuhannya ya, penyusunan staf. Lalu ada pelaksanaan dan controlling. Lah, pelaksanaan untuk pelaksanaan operasional dan controlling adalah pengawasan. Nah, semua itu yang melakukan adalah karyawan atau pekerja. Maka dari itu kita yakin bahwa semakin baik pengelolaan SDM-nya, maka juga kinerjanya akan semakin baik, produktivitasnya juga akan semakin baik. Nah, begitu. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab
Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. UDINUS berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar UDINUS Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan
Oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kita mulai dari perencanaan dulu. Nah, apa sih perencanaan tadi ya? Kita sempat bahas sedikit ya, bahwa perencanaan itu merencanakan tenaga kerja secara efektif gitu ya, secara efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Nah, selain perencanaan itu ada namanya pengorganisasian atau organizing. Tadi ya, organizing juga bagaimana mengorganisasikan untuk pengorganisasiannya, lalu selanjutnya untuk penyusunan stafnya. Nah, pengorganisasian di sini kegiatan untuk mengatur semua karyawan, nah, dengan bagaimana pembagian pekerjaannya, lalu hubungan kerjanya, kewenangannya, delegasinya, integrasinya, lalu koordinasinya. Ya biasanya pengorganisasian itu diperlihatkan dalam bentuk chart gitu ya, atau organisasi chart itu ya, bagan gitu ya. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah manajerial ya, fungsi manajerial atau fungsi manajemen, yaitu adalah penyusunan staf atau staffing ya. Nah, di sini adalah kegiatan pengadaan ya, penempatan ya, pengadaan punya pengadaan SDM-nya ya, sumber daya manusianya, lalu penempatan sumber daya manusianya sesuai dengan skillnya ya, lalu pelatihan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan pengembangan karyawannya ya di dalam suatu perusahaan, sehingga tadi ya di antara pengadaan, penempatan dan pelatihan itu ada sinergi gitu ya, sehingga akan berjalan lebih baik gitu, lebih produktif. Nah, lalu ada yang keempat itu adalah tadi pengarahan ya, pengarahan. Nah, pengarahan ini adalah kegiatan untuk memberi petunjuk kepada karyawan gitu ya, agar mau bekerja sama ya, karena di berbagai bidang itu diperlukan kerjasama karena mereka semua terintegrasi ya, saling berhubungan, sehingga dengan integrasi itu, dengan adanya kerjasama, nah diharapkan mereka ini bisa efektif bekerjanya gitu ya, dan lebih efisien sehingga tujuan organisasinya juga dapat tercapai. Nah, selanjutnya fungsi manajerial yang kelima ya, yang ini yang terakhir ya, di dalam fungsi manajerial itu adanya pengawasan atau kontrol gitu ya. Nah, ini juga sangat perlu sekali ya, pengawasan itu di dalam organisasi. Untuk apa sih pengawasan dilakukan? Yaitu untuk mengendalikan semua karyawan agar mereka itu mampu gitu ya, atau mentaati peraturan-peraturan di perusahaan, dan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana, sesuai target gitu ya, dan sesuai standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, nah selain tadi ada fungsi manajerial ya, ada fungsi operasional gitu ya. Nah, fungsi operasional kita bisa dilihat bahwa ada 5 gitu ya, 5 fungsi operasional di dalam MSDM. Yang pertama itu adanya pengadaan, adanya pengembangan, lalu bagaimana menentukan kebijakan kompensasi, lalu pengintegrasian dan pemeliharaan gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah di pengadaan ya. Pengadaan sumber daya manusia, yaitu meliputi gitu ya, analisa pekerjaan, lalu perencanaan SDM, lalu rekrutmen,
seleksi dan penempatan. Ya, analisa pekerjaan itu apa sih? Nah, analisa pekerjaan itu lebih kepada pekerjaan-pekerjaan apa sih yang dibutuhkan gitu ya untuk dalam suatu perusahaan atau organisasi, atau biasanya disebut dengan deskripsi pekerjaan atau dan spesifikasi pekerjaan gitu ya. Jadi kalau deskripsi pekerjaan itu biasanya apa sih tugasnya, kewajibannya gitu ya. Tapi kalau spesifikasi pekerjaan itu lebih kepada siapa sih yang akan melakukannya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah perencanaan. Nah, kalau perencanaan itu lebih kepada jumlah gitu ya, jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Lalu kalau rekrutmen, rekrutmen itu adalah merekrut ya atau menarik gitu ya, menarik calon-calon tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini kegagalan dalam rekrutmen ini juga akan sangat mempengaruhi produktivitas dari perusahaan gitu ya. Seleksi dan penempatan pun juga sama ya. Jadi kegagalan dalam kegiatan rekrutmen, seleksi dan penempatan ini akan mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan. Nah, lalu yang kedua di fungsi operasional adalah fungsi pengembangan. Nah, pengembangan ini tidak hanya pengembangan karyawannya saja, namun juga organisasinya, manajemennya gitu ya. Nah, kalau pengembangan SDM ya, atau karyawan itu biasanya dengan melakukan pelatihan gitu ya. Lalu pengembangan karir ya bisa dengan rotasi pekerjaan seperti itu. Lalu pengembangan organisasi dengan pembelajaran ya dari teknologi dan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini juga sangat penting ya bagi suatu organisasi maupun karyawan. Nah, di sini kenapa sih perlu dilakukan penilaian ya, supaya organisasi tahu apa yang mereka kerjakan atau organisasi atau karyawan kerjakan itu memang sudah sesuai standar atau target atau belum gitu ya. Lalu yang ketiga itu di dalam fungsi operasional itu ada kompensasi. Nah, penetapan kompensasi. Nah, kompensasi ini lebih kepada balas jasa gitu ya yang diberikan organisasi kepada karyawan gitu ya. Nah, kompensasi ini lebih bisa ada dua nih, ada kompensasi finansial ataupun kompensasi non finansial. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series.
Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Lalu fungsi operasional yang selanjutnya ada pengintegrasian. Nah, pengintegrasian ini lebih kepada mengintegrasikan kebutuhan dari SDM tersebut atau karyawan tersebut. Nah, di sini organisasi atau perusahaan bisa melakukan motivasi ya, lalu meningkatkan kepuasan dan menggunakan gaya kepemimpinan yang memang sesuai dengan karakteristik dari karyawan tersebut. Nah, lalu yang terakhir nih, yang terakhir adalah di fungsi pemeliharaan SDM. Nah, pemeliharaan gitu, pelihara. Jadi di pelihara ini dimaksudkan adalah bagaimana organisasi ini mampu membuat karyawannya itu menjadi betah gitu ya di dalam perusahaan. Jadi mereka jadi loyal gitu ya. Jadi tidak berpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini bisa menggunakan komunikasi atau dengan ini ya, kebijakan-kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita mulai nih dari komunikasi. Apa sih bisa dilakukan dengan komunikasi? Ya, nah komunikasi itu ada bisa dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan ataupun dengan bawahan. Nah, diharapkan dengan komunikasi terjalin dengan baik gitu ya, iklim kerja yang baik, diharapkan mereka atau karyawan itu menjadi betah gitu ya, berarti di dalam perusahaan. Nah, berbeda dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga sangat penting nih sekarang kita lihat bahwa dengan adanya ini ya, kita setelah pandemi ini, nah diharapkan organisasi itu lebih mementingkan gitu ya, atau lebih
mementingkan di kesehatan dan keselamatan kerja. Bagaimana mereka membuat kebijakan atau aturan-aturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana melindungi diri tempat kerja, menggunakan APD, menggunakan alat ya sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya apa? Supaya mereka tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Nah, di sini kita lanjutkan ke dalam fungsi operasional tadi ya. Kita lihat satu persatu. Apa sih fungsi pengadaan? Nah, tadi kita sudah bahas ada proses untuk rekrutmen, seleksi, penempatan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, poinnya adalah di dalam fungsi pengadaan itu adalah the right man in the right place gitu ya. Orangnya tepat di tempat yang tepat. Berarti sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan spesifikasinya ya, dan ditempatkan yang tepat gitu ya. Lalu fungsi yang dua tadi kita sudah bahas juga adalah fungsi pengembangan, bisa pengembangan karyawan, bisa pengembangan manajemen dan pengembangan organisasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan melalui pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi pendidikan dan pelatihan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dia lakukan di masa kini maupun masa depan. Nah, siapa sih yang perlu pelatihan? Nah, yang perlu pelatihan tidak hanya karyawan baru, namun karyawan lama sebenarnya juga perlu dilatih gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan ketika ada alat baru atau teknologi baru yang datang gitu ya. Nah, itu perlu pelatihan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, kalau karyawan baru apa ya? Misalkan masa orientasi ya, pengenalan tentang perusahaan, lalu apa yang akan dia kerjakan dan lain-lain. Lalu ada fungsi kompensasi. Nah, kompensasi tadi saya sudah sempat singgung tentang balas jasa gitu ya, bisa finansial ataupun non finansial. Nah, jadi supaya adanya asas keadilan ya, jadi prinsip kompensasi itu harus adil dan layak ya, sesuai dengan prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut, supaya supaya fungsi dari pemeliharaan dan fungsi dari integrasi tadi bisa dilakukan juga. Jadi untuk memotivasi karyawan gitu ya, supaya mereka jadi lebih loyal di dalam perusahaan dan punya komitmen. Nah, fungsi yang terakhir nih, fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan integrasi tadi ya. Nah, jadi tadi ya saya sempat singgung pengintegrasian, yaitu untuk apa? Untuk mempersatukan ya kebutuhan karyawan dan kepentingan dari perusahaan, supaya saling terjadi sinergi, harmonis dan saling menguntungkan. Kita tahu bahwa setiap pihak di dalam organisasi ya, ada pihak pengusaha, ada pihak karyawan dan pihak pemerintah itu punya kepentingan yang berbeda-beda, ada di mana mereka harus menyeimbangkan nih antara kepentingan dan hak mereka gitu ya, supaya ini terjalin kerjasama yang baik. Nah, integrasi itu penting dan sebenarnya agak sulit gitu ya dalam MSDM, karena memang mempersatukan ya beberapa pihak gitu ya, yang kemungkinan juga memiliki pemikiran yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga itu juga agak sulit untuk diintegrasikan ya. Namun itulah tugas seorang pengelolaan ya di dalam organisasi. Kita lanjutkan dengan lingkungan MSDM. Nah, lingkungannya apa sih di dalam SDM itu? Ada teknologi ya, ada ekonomi, ada politik dan hukum, ada sosial budaya, lalu ada pasar tenaga kerja, ada pesaing, ada pelanggan, ada demografi, pemilik perusahaan dan serikat pekerja. Kita lihat satu persatu di dalam lingkungan. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar gitu ya, pihak tersebut adalah berada di luar dari fungsi-fungsi operasional dari MSDM. Nah, berarti di sini adalah pihaknya adalah pihak eksternal yang memang berpengaruh dari luar gitu ya. Nah, pengaruh dari luar ini bisa menjadi support, tapi juga bisa menjadi halangan bagi suatu organisasi. Nah, ketika organisasi itu tidak bisa mengelolanya, itu bisa menjadi hambatan ya. Namun ketika mereka bisa memanfaatkan fasilitas dari pihak eksternal ini, nah itu juga akan menjadi peluang gitu ya bagi organisasi. Nah, kita bahas satu persatu nih
teknologi. Nah, teknologi ini sangat membantu sekali sekarang ini di dalam organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Lalu ekonomi, kalau ekonomi itu lebih terkait dengan suku bunga, inflasi, kebijakan moneter yang dimana ini juga akan sangat secara tidak langsung gitu ya akan mempengaruhi kegiatan dari organisasi. Misalnya nih dengan suku bunga yang tinggi atau inflasi yang tinggi, nah organisasi jadi tingkat kosnya juga akan meningkat. Nah, di mana mereka padahal harus bersaing nih dengan perusahaan lain untuk menurunkan kos. Nah, ini jadi ini juga akan menghambat kegiatan mereka secara tidak langsung. Lalu politik dan hukum. Nah, politik dan hukum ini juga kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah ya untuk dalam bidang ketenagakerjaan dan lain-lain. Nah, ini juga akan menghambat kreativitas gitu ya sebenarnya untuk atau ruang gerak gitu ya seorang pengelola perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu sosial budaya ini terkait dengan demografi nih, bagaimana ini terkait dengan keterbatasan SDM di suatu daerah gitu ya. Lalu pasar tenaga kerja, pesaing. Nah, pesaing ini adalah pihak perusahaan lain yang memang memproduksi barang sejenis. Ini juga menjadi hambatan bisa, tapi peluang juga bisa gitu ya. Lalu pelanggan itu adalah konsumen yang menggunakan produk. Lalu demografi tadi ya. Lalu pemilik perusahaan ini juga turut andil dalam yang mempengaruhi kegiatan operasional karena mereka yang memiliki dana ya untuk kegiatan di dalam perusahaan. Dan serikat pekerja. Kalau serikat pekerja ini lebih kepada ini ya, wadah gitu ya, wadah untuk pekerja dalam menyalurkan aspirasinya. Nah ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi untuk sesi kita kali ini sudah kita bahas semua ya, bisa tentang definisi, lalu proses, fungsi, dan lingkungan eksternal yang ada di dalam MSDM. Nah, semoga teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, sahabat dosen di TVku sehat semua ya. Terima kasih.